Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider. Kita lanjut ya untuk video part 3 atau bagian ketiga untuk hari ini. Kita langsung aja untuk saham yang pertama yaitu MBSS. Nah, untuk MBSS hari ini kembali menguat lagi 8,7% ya. Sempat menyentuh harga tertingginya yaitu di harga tertinggi hari ini maksudnya yaitu di 1510. Nah, tapi dia closing di 1425. Ini sudah mesti agak hati-hati ya. Ini sudah ada tekanan yang cukup tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk MBSS masih melanjutkan kenaikannya. Nah, pastikan aja kalau dia lanjut ya bisa menembus 1510. Buat yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya supaya bisa book profit. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MNCN. Nah, untuk MNCN masih bergerak ya di atas 795 yaitu sekarang di harga 810. Sudah sempat menembus 815 ya tapi nggak kuat, dia turun lagi dan akhirnya close lagi di 810. Ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk besok. Lihat apakah dia bisa menembus 820-nya. Targetnya yaitu di 835 dulu untuk saat ini. Akan lebih bagus dia bisa close di atasnya ya atau di 840-nya. Berikutnya adalah film. Nah, film sudah kembali menguat lagi ya setelah rebound di area MA100. Nah, ini sudah boleh dipantau lagi buat yang belum punya. Pastikan dia sudah mulai bergerak lagi di atas harga 2710 nih. Nah, kalau dia bisa tembus bergerak di atas 2710, kalau dia mau lanjut pastikan dia tembus high-nya di 2740-nya. Ini sudah boleh diperhatikan lagi setelah terkoreksi cukup dalam ya. Sepertinya mau ada lanjutan. Targetnya yaitu untuk saat ini di 2870 dulu. Selanjutnya adalah Elsa. Nah, Elsa kembali menguat ya. Hari ini 2,98%. High-nya adalah di 350. Ya, dia sudah mencapai ke harga 350. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Targetnya berikutnya adalah 354 dan target resistennya ada di harga 364-nya. Tapi kalau dia koreksi, pastikan koreksinya nggak tembus dari 338 untuk saat ini. Nah, tapi kalau ternyata besok lanjut, dia bisa tembus 350. Targetnya adalah 364. Juga masih ada resistance berikutnya yaitu di 366-nya. Nah, ini boleh diperhatikan apalagi kalau bisa close di atasnya akan sangat bagus untuk Elsa. Berikutnya adalah NNRG. Nah, NNRG di sesi 2 akhirnya berhasil breakout dari harga 300 ya. Ini sudah cukup lama kita perhatikan 300 ini cukup kuat. Hari ini bisa ditembus 300, 306. Akhirnya juga resisten tersebut ditembus juga. Bahkan 320 dan 334-nya pun ditembus. Nah, apakah dia akan lanjut? Kalau dia lanjut, target berikutnya adalah di 400. Semoga yang udah punya masih bisa hold ya dan bisa mencapai targetnya di 400. Semoga tercapai. Selanjutnya adalah RMKE. RMKE kembali koreksi lagi 3,79% ya. Hari ini opennya gap up, open di harga 1065. Ya, hari ini open di 1065 dan dia akhirnya close di 1015. Masih ada potensi kah dia naik lagi? Kita lihat aja. Kalau dia naik lagi ya targetnya di 1065-nya dulu atau di 1080 juga boleh. Ternyata kalau saya pikir hari ini dia lanjut ya menembus 1080, ternyata enggak, dia kembali lagi ke bawah. Tapi masih ada potensi, mudah-mudahan masih bisa balik lagi karena dia masih bertahan di atas 1010. Hari ini close di 1015. Selanjutnya adalah Inco. Nah, Inco juga Tins ya. Tins juga sudah kembali menguat ya di atas EMA 10. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Hari ini dia naik 2,62% ya. Ini tapi dia belum bisa tembus 1370. Nah, targetnya adalah kalau bisa dia lanjut naik, dia harus di atas 1370, targetnya adalah di 1395. Nah, kalau udah sampai 1395, mudah-mudahan dia bisa bertahan atau bisa di atasnya. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Next targetnya adalah di 1455.
Berikutnya adalah Inco. Nah, untuk Inco ini masih bergerak terbatas. Hari ini menguat 0,37%, tapi gap up open di 6.000 doji ya, open di 6.700, close-nya juga di 6.700. Targetnya masih sama, yaitu masih di 6.900. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Mungkin dia akan bergerak pelan-pelan. Begitu juga bisa dipantau juga ya kalau misalkan Inco dan juga Antam. Mungkin Antam hari ini kita lihat aja. Antam harusnya hari ini hijau juga, sepertinya rebound. Nah, ya benar. Nah, ini juga Antam boleh diperhatikan besok ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan breakout 1830-nya. Targetnya yaitu adalah di 1900 dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu JSMR. Nah, JSMR setelah menguat ya, sudah menguat sekitar 2 mingguan ya, ini kembali menguat lagi hari ini 1,75%. Hari ini bagus sekali, dia close di atas EMA 100. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Nah, selama dia masih bertahan di atas 3.470, mudah-mudahan dia akan bergerak naik kembali. Targetnya adalah di sekitar harga 3.570 untuk saat ini. Harapannya dia bisa bergerak di atas EMA 200-nya supaya trennya bisa menguat lagi untuk naik ke atas. Selanjutnya ASA. Nah, ASA sudah sempat menembus resisten 1220 dan 1255, tapi ditutup dengan terkoreksi dan close di harga 1190. Masih oke. Kita lihat aja apakah dia besok koreksi lagi. Pastikan dia tidak tembus dari 1165-nya dulu ya untuk closing. Tapi kalau close di bawah 1065 sebaiknya jangan masuk dulu buat yang belum punya. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok menghijau ya dan bisa tembus resisten atau high hari ini di 1265, ini sudah boleh diperhatikan kembali. Targetnya masih di 1300 atau 1295 untuk saat ini. Selanjutnya adalah KLBF. Nah, KLBF hari ini menguat juga 2% ya dan close di atas harga 2030. Dia close di harga 2040. Ini bagus banget. Kita lihat apakah besok lanjut ya untuk menembus. Ini masih ada resisten nih, cukup kuat juga di 2050-nya. Kalau dia bisa tembus 2050 dan resisten 2070, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya Sido. Nah, ini Sido sebelumnya udah kita bahas. Ketika Sido udah naik, dia akan dia ternyata koreksi dulu ya dan masih bertahan di atas 705 dan kembali menguat lagi 1,42%. Nah, ini bagus. Mudah-mudahan Sido bisa lanjut lagi untuk break 725 ya. Targetnya masih di 745 untuk saat ini. Berikutnya adalah SQMI. Nah, SQMI sudah sempat tembus resisten ya 92. Nah, tapi ditutup dengan justru malah terkoreksi hari ini, ditutup di harga 85. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau ternyata SQMI hijau lagi, apalagi bisa close di atas 89, harapannya bisa tembus juga 95-nya besok. Targetnya masih sama di 102 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah BRMS. Nah, BRMS hari ini juga menguat terbatas 1,6%. Nah, masih belum bisa menembus resisten 193. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Mungkin teman-teman bisa tungguin aja. Mungkin untuk sekarang ini bisa di sekitar harga 184 atau 183 ya kalau mau ngambil harga bawah. Selama dia masih di atas 182, ini masih oke. Mudah-mudahan setelah beberapa waktu dia bisa breakout lagi 193-nya untuk close. Paling nggak dia bisa close di atas 198. Ini kita lihat aja untuk pergerakan BRMS beberapa hari ke depan. Berikutnya adalah MDKA. Nah, untuk MDKA akhirnya hari ini kembali menguat 1,6%. Masih ada potensi kelanjutan ya. Hari ini juga targetnya sudah ditembus sebetulnya di 3.830-nya. Sudah capai target di EMA 30-nya di 3.900. Sayangnya dia nggak bisa close di atasnya ya, atau di 3.090.
Kalau bisa close di 3090 ini akan sangat bagus, tapi masih ada potensi untuk kelanjutan, boleh dipantau besok kalau dia menghijau lagi. Apalagi kalau dia close di atas 3900 ini akan sangat bagus. Targetnya masih di 4060 untuk saat ini. Saham berikutnya adalah TKIM. Nah, TKIM ini terpantau sideways ya. Ini boleh diperhatikan beberapa waktu ke depan ya, apakah dia akan breakout 7.600. Kemungkinan dia kalau tembus 7.600 dia akan naik lagi ya. Targetnya masih di 7725. Kalau bisa tembus juga akan sangat bagus. Tapi di sini masih ada resisten yang cukup kuat ya. Ini bisa diperhatikan di 7.800-nya ini agak berat. Jadi pantau aja kalau dia sudah bisa berhasil 7.800. Kalau yang teman-teman suka buy on break juga boleh, tunggu di atas juga boleh. Tapi kalau mau yang agak nunggu lama ya boleh beli di bawah juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah INKP. INKP masih apakah dia akan turun lagi atau justru malah ikut TKIM kembali menguat. Justru hari ini INKP ditutup merah ya, atau minus 1,09%. Nah, ini pantau aja, mungkin dia akan sideways dulu sama kayak INKP. Selama dia masih bertahan di atas 8.950 masih oke untuk di hold. Harapannya bisa breakout 9275 ya, untuk targetnya di 9.650 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah MTEK. Nah, untuk MTEK hari ini naik ya 7,49%, close di atas harga 1640. Ini sangat bagus, berarti volume juga sangat tinggi hari ini. Ya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia masih bertahan di atas 1640 ya, nggak kemana-mana, dia sideways dulu untuk beberapa hari. Dipantau aja, mungkin teman-teman boleh yang belum punya ya, boleh comot-comot harga selama dia masih di atas 1640. Target terdekatnya masih di MS100-nya di 1765. Kemungkinan dia akan sideways dulu, tapi kembali lagi ternyata kalau misalkan dia besok breakout high-nya di 1670 ya, teman-teman juga boleh ambil posisi kalau misalkan ternyata rame dan dia masih kuat lanjut. Targetnya di 1765 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah PBRX. Nah, PBRX hari ini menguat 10%. Nah, ini bagus. Hari ini saya sempat lihat dari waktu dia bergerak ya. Ketika dia breakout 76, dia langsung ngegas dan close di harga 81. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut, ini masih ada resisten lagi ya di 93. Ini teman-teman bisa jadikan target juga. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya, menguat lagi. Sebetulnya targetnya adalah untuk saat ini sebetulnya ada di 99. Nah, harapannya dia bisa sudah mulai bergerak lagi di atas 99 untuk lanjut tren ke atas lagi. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi kalau misalkan ternyata dia besok koreksi atau bahkan turun, sebaiknya wait and see dulu buat yang belum punya. Oke, mungkin sampai PBRX dulu untuk video bagian ketiga atau part ketiga. Nanti akan saya sambung lagi untuk video berikutnya. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.